Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Kembali lagi kita berjumpa dengan mata pelajaran ekonomi. Gimana keadaanmu hari ini? Pasti dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, ibu harap kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, tetap kita ke materi kita hari ini, yakni jurnal penyesuaian. Tetapi akun-akun mana saja yang kita akan sesuaikan atau ibu bahas atau ibu terangkan kepada kalian. Nah, yang akan ibu terangkan atau lanjutan dari 3 akun yang sudah disampaikan atau yang sudah ibu paparkan kepada kamu, yakni dia penyusutan aktiva tetap, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga itu adalah pemakaian perlengkapan. Nah, yang keempat ini yang akan ibu terangkan. Nah, mengenai apa? Nih ada beban yang masih harus dibayar. Nah, kalau kita bicara tentang beban yang masih harus dibayar, berarti kita bicara tentang beban yang menurut waktunya memang harus diakui atau ditanggung sebagai beban pada periode akuntansi yang berkelanjutan. Nah, namun karena alasan tertentu, pembayaran beban tersebut belum dilakukan. Nah, beban tersebut merupakan sebuah utang bagi siapa? Bagi si perusahaannya. Nah, ini contoh kasusnya. Ingat ya, beban tersebut disebut sebagai utang. Nah, kalau kita di sini ada contohnya, diketahui perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember belum yang namanya membayar gaji. Nah, sebesar berapa? Sebesar 90.000. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya, ingatkan beban itu dibuat sebagai utang. Jadi jurnal penyesuaiannya tetap 90.000 karena 31 Desember. Jadi di sini adalah beban gaji pada utang gaji karena dia belum membayar, belum membayar. Kenapa gaji? Karena dia belum membayar yang namanya gaji. Jadi di sini beban gaji pada utang gaji. Nah, sebesar berapa? Sebesar 90.000. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke pendapatan diterima di muka. Nah, kita bahas tentang pendapatan diterima di muka, berarti kita membahas tentang apa? Tentang transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan. Akan menjadi pendapatan di kemudian hari selama periode akuntansi. Awalnya dicatat sebagai kewajiban, Nah, tetapi akan menjadi yang namanya pendapatan pada saat pada kemudian hari selama periode akuntansinya. Nah, itu dia. Nah, oke, di sini ada soalnya di sini soal transaksi menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun ya. 2 tahun 3 juta. Nah, di mana di sini diterima tanggal 30 Juni 2011. 2 tahun 3 juta. Diterima 30 Juni. Berarti nah, di sini ingat yang tadi Ibu bilang dimulai dari kewajiban dulu ya. Berarti utang pendapatannya dicatat di utang pendapatan di mana itu adalah pendekatan neracanya. Nah, oke. Nah, jurnalnya yang biasanya tanggal 30 Juni, otomatis jurnalnya itu kas sama sewa dibayar di muka. Nah, sebesar berapa? 3 juta. Nah, kita masuk ke utang pendapatannya. Dengan yang namanya pendekatan neracanya, oke? Nah, di sini Ibu buat sewa diterima di muka pada pendapatan sewanya. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewanya. Itu dia. Nah, oke. Nah, kenapa 750? Dari mana sih asalnya 750? Ada yang tahu? Nah, asalnya itu ingat, di sini adalah 30 Juni. Nah, tutup buku kita kan jurnal penyesuaian 31 Desember. Nah, 30 Juni dia di sini. Berarti dihitung dari Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan. Nah, di situ sewanya 2 tahun. 1 tahun 12 bulan, 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, oke. Nah, karena 30 Juni di sini adalah 2011, berarti tutup bukunya adalah
31 Desember berarti dia itu 6 dibagi 24, 6 dibagi 24 dikali 3 juta. Oke. Nah, makanya dapatlah hasilnya itu sebesar 750.000. Itu kalau dia untuk di neracanya. Nah, kita masuk ke dalam pendekatan pendapatannya dengan pendekatan laporan laba rugi. Nah, awal pertama tetap dia 3 juta kas pada pendapatan sewanya. Nah, di AJP-nya mana? AJP-nya jelas pendapatan sewa itu pada apa? Sewa diterima di mukanya. Oke? Nah, kenapa di sini 2.250.000? Ingat yang tadi soalnya dia 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan. Nah, di situ 3 juta. Oke. Nah, dia minta 2 tahun. Dimulai dari 30 Juni. Berarti terhitung itu adalah 1 Juli. Nah, dari Juli ke Desember itu adalah 6 bulan. Berarti apa? 1 tahun lagi dari Januari ke Desember itu adalah 12 bulan. Nah, jadi 12 ditambah 6 hasilnya adalah 18. Nah, 18 dibagi 24, 24-nya dari mana? 2 tahun, oke? Nah, 24 bulan dikali berapa? Dikali ingat tadi adalah 3 juta. Ini dia. 3 juta. Nah, dapatlah hasilnya 2.250.000. Inilah dia. Dari mana? Dari situlah. Oke? Nah, inilah hasilnya 2.250.000. Jadi AJP-nya di tanggal 31 bulan 12 2011 adalah pendapatan sewa 2.250.000 pada sewa diterima di muka 2.250.000. Oke. Nah, terakhir kita masuk ke dalam kerugian pendapatan. Nah, kalau kita membahas kerugian pendapatan, ini dia contoh kasusnya. Nah, di sini adalah saldo piutang perusahaan sebesar berapa? 1 juta. Udah? Nah, ini 1 juta. Diperkirakan 10%. Nah, oke, diperkirakan itu adalah 10%. Nah, tidak bisa ditagih. Berarti kalau nggak bisa ditagih ya memang terjadi sebuah kerugian dong. Ya kan? Nah, karena dia tidak bisa ditagih, berarti terjadi kerugian. Nah, itu diperkirakan tidak bisa ditagihnya itu 10%. Nah, jadi kerugian piutangnya berapa? Oke. Nah, kalau ditanya di sini saldo piutang perusahaan itu 1 juta, diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Berarti AJP-nya itu akunnya itu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Itu selalu pasangannya ya. Nah, selalu ingat. Nah, jadi berapa kerugian piutangnya? Nah, 100.000 ini dari mana? Ada yang tahu? Ya, 100.000 itu dari ini. Nah, 10% dikali ini 1 juta. Dapatlah 100.000. Nah, itulah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember bulan 12 2011 seharga atau dengan nominal itu adalah 100.000. Nah, oke anak-anak ibu yang ibu sayangi, sampai di sinilah materi kita mengenai jurnal penyesuaian dan ayat-ayat yang perlu disesuaikan. Nah, nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya dan siap-siaplah kamu akan memasuki yang namanya kertas kerja. Oke, anak ibu? Nah, ibu harap kamu selalu yang namanya semangat dan tetap belajar, jangan pernah menyerah apapun kondisinya. Demi apa? Demi masa depan kamu, karena kamu udah kelas 12. Ya, selalu semangat, selalu jaga kondisi. Nah, ibu akhiri perjumpaan kita hari ini. Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya.